Namaku Anita, 27 tahun, seorang ibu rumah tangga. Suamiku bernama Mas Ardi, 30 tahun. Kami sudah menikah 4 tahun yang lalu. Kita bertemu di perantauan, teman kerja satu PT. Setelah menikah, Mas Ardi mengajakku pulang ke kampungnya dengan tujuan mencari peluang di kampung. Sudah 3 tahun kami berjuang sama-sama, tapi sayangnya belum menemukan hasil. Seluruh tabungan kita sudah habis, hanya tersisa rumah kecil yang kita tempati. Mas Ardi mencari pekerjaan ke sana-sini, tapi belum dapat juga. Sampai di suatu ketika Mas Ardi menelpon bos kita di PT dulu. Mas Ardi menanyakan pekerjaan kepadanya. Setelah 1 bulan bosnya memanggil dia kembali. Mas Ardi akan balik lagi ke sana, memulainya dari awal lagi. Tapi dia melarangku untuk ikut ke sana dulu. Dia minta tolong untuk menjaga orang tuanya. Ibunya, Bu Sri, mengalami stroke, sedang bapaknya sebagai penjual sayur keliling. Dengan berat hati aku menyetujui permintaannya. Akhirnya Mas Ardi berangkat merantau lagi, meninggalkanku seorang diri di rumah. 3 bulan berselang, Mas Ardi selalu pulang, sebulan sekali. Tapi masuk bulan keempat dan seterusnya, Mas Ardi jarang pulang, kadang 2 bulan, kadang juga 3 bulan sekali. Dia beralasan bahwa PT-nya sedang mendapat job yang banyak, mewajibkan Mas Ardi untuk lembur terus. Aku mempercayainya karena jumlah uang yang dia kirim tiap bulan akhir-akhir ini bertambah. Tapi aku adalah wanita normal yang ingin dekat dengan suaminya, merasakan hangatnya malam. Tapi Mas Ardi tak memikirkan kebutuhanku itu. Dia hanya fokus memberikanku materi. Tapi aku bersyukur kedua mertuaku sangat baik. Mereka menyayangiku seperti anak sendiri. Setiap hari aku memasak dan membaginya kepada mereka. Aku juga meluangkan waktu untuk menyuapi Bu Sri, ibu mertuaku. Aku menyuapi setiap pagi, karena tiap pagi bapak mertuaku berjualan keliling. Siang dan malamnya, bapak mertua yang menyuapinya. Melihat bapak mertuaku, aku sangat kagum. Dia begitu peduli kepada istrinya. Dia merawatnya sepenuh hati. Meskipun dia pulang dengan kondisi capek, dia tak mengeluh saat pulang, langsung menyuapi istrinya. Sesekali aku memperhatikannya. Aku berharap Mas Ardi bisa sepertinya. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Setiap hari bapak mertuaku mampir ke rumahku, memberikan sisa dagangannya yang masih ada, seperti sayuran, bumbu, ataupun ikan. Aku makin kagum dengan dirinya. Dia adalah sosok yang sederhana, tidak selalu mengutamakan uang. Dia mensyukuri rezekinya dan membagikannya juga. Hari demi hari berlalu, karena saking seringnya bertemu dan ngobrol dengannya, aku merasa nyaman. Aku memberanikan diri untuk bercerita kepadanya. Aku menceritakan tentang Mas Ardi jarang pulang. Aku juga meminta masukan bagaimana dia bisa mengontrol nganunya, karena ibu mertuaku sudah tak bisa begituan. Dia kaget mendengarkan ceritaku itu, tapi aku berusaha tak menanggapi kekagetannya itu. Walaupun dia malu, tapi dia berusaha menjawab semua pertanyaanku itu. Dia bilang pasti tak mudah untuk itu, apalagi kita sama-sama normal. Dan itu kebutuhan pokok juga. Dengan muka malu dia menjawab bahwa dia sering dengan menggunakan sabun. Spontan aku kaget mendengar penuturannya itu. Aku yang tahu dia malu-malu, aku mencoba iseng bertanya makin jauh. Emang enak Pak begitu? Tanyaku. Terus mau gimana lagi? Namanya butuh. Jawabnya. Apa Bapak gak pernah nyoba sama yang beneran? Tanyaku dengan penasaran. Maksudmu yang di pinggiran jalan itu? Tanyanya balik. Iya, yang begitu. Jawabku. Gak pernah. Bapak takut kena penyakit. Kan itu sama siapa aja. Jawabnya. Kalau misalnya gak ada penyakitnya Bapak mau? Tanyaku serius. Dia pun berhenti menjawab. Dia memikirkan jawaban yang bagus. Mau, namanya kebutuhan. Jawabnya sambil tersenyum. Semisal, sekarang ada yang memberikan. Tanyaku. Seketika dia menoleh ke arahku dan menghentikan merokoknya. Dia menatapku dengan tatapan berbeda. Emang boleh? Tanyanya yang tak sabar.
menunggu jawaban. Aku pun mengangguk dengan senyuman manis. Tanpa menyia-nyiakan waktu dan peluang, dia mulai berkegiatan berkreativitas kreatif, memainkan kreasi-kreasinya yang telah lama dia sembunyikan. Dengan penuh semangat juang yang tinggi, dia berkegiatan kreativitas berkreasi itu menggunakan semua skill dan pengalamannya yang sudah terasa. Meskipun hanya 1 jam, tapi kreasi dalam kegiatan kreatif itu sangat luar biasa. Setelah selesai, seperti biasa dia pamit untuk pulang. Aku hanya tersenyum. Kejadiannya berkreativitas kreasi terus terjadi. Hampir setiap hari dia berkreativitas kreasi itu. Meski Mas Ardi pulang, dia tetap berkreativitas dengan cara sembunyi-sembunyi. Tak hanya itu, dia makin kreatif dalam berkreasi. Tak hanya siang tapi juga malam. Walaupun salah, tapi mau gimana lagi? Namanya juga kebutuhan. Jawabku dalam hati untuk membela diri. Selesai.